Ingat Bapak Ibu, kita di alam kubur, di tempat yang gelap dan sempit, bakal lebih lama usia kita di kubur daripada usia kita di dunia. Kita aja di dunia yang begitu luas merasa kesempitan. Bagaimana nanti kalau di kuburan sendiri memang dia dalam kondisi sempit. Kalau kita ingin merubah kun fayakun, kuburan kita menjadi taman dari taman surga, kita tidak akan mampu kecuali dengan amal saleh atau sedekah jariah yang kita titipkan, yang Allah salurkan pahalanya terus. Anda bisa di dalam kubur 200 tahun, bisa 300 tahun, bisa 500 tahun, tapi bisa menjadi nikmat bagimu. Penghuni surga Firdaus. Di mana ditemukannya kurikulum surga Firdaus? Seperti apa karakternya? Buka ayatnya, keluarkan surahnya. Surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Sampai kita temukan pada kalimat pada ayat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah yang menyampaikan langsung ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Bukan orang yang sekedar klaim dan punya harapan, saya pengen ya Allah, saya pengen. Ternyata sifatnya tidak begitu. Dibuka dengan kata pemilik falah. Ayat pertamanya, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman yang benar imannya, dia pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dan sukses serta bahagia yang dimaksudkan di ayat ini bukan sekedar konteks dunia yang sebentar saja, tapi konteks keabadian sampai dia mendapatkan surga Firdaus di alam akhiratnya. Apa sifatnya? Turunkan jadi karakter. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Anda silahkan jadi apapun, jadi pejabat boleh, jadi diplomat boleh, jadi pebisnis silahkan, jadi guru bagus, jadi pedagang bagus, punya toko hebat. Tapi ketika Anda menginginkan menjadi penghuni surga Firdaus, lekatkan sifat-sifat yang melekat di dalamnya. Turunkan jadi karakter. Saya pejabat, saya sholat. Surga biasa, sholatnya biasa. Surga Firdaus, sholatnya khusyuk. Sepenting-pentingnya pekerjaan Anda, masih punya harapan. Karena harapannya ingin ke surga Firdaus, Anda luangkan waktu prioritas belajar bagaimana menjadi seorang pelaku sholat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bicara yang penting-penting saja, mendengar yang penting-penting saja. Turunkan menjadi karakter kehidupan. Tunggangi ini pada dunia yang sebentar saja, dan tunggu janji Allah ketika kita akan pulang. Anda usahakan dengan karakter itu. Hadirin, yang paling menarik, bahkan saat akan wafat dalam sakaratul maut, ditampakkanlah semua hasil perjuangan kita itu berupa surga yang kita harapkan, sehingga tenang kita melihat itu, dan dalam tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat lapang. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tengah tenang menghadapi kematian, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, karena aku telah ridha dengan amal persiapanmu, dan engkau pun akan ridha dengan pemberian yang aku tampakkan saat ini kepadamu. Apa yang ditampakkan? Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, pada kalimat wadkhuli jannati ditampakkanlah surganya tempat berpulang. Seperti Sayyidah Asiyah ditampakkan istana surganya ketika dia bermohon, Rabbi bnili baitan indaka fil jannah, ya Allah, bangunkan aku istana ya Allah di dalam surgamu, seperti yang kau janjikan kepadaku. Dia diikat di tiang oleh suaminya Fir'aun la'natullahi alaihi, diancam dengan hukuman eksekusi kematian, tapi dia wafat dalam keadaan tersenyum karena ditampakkan surganya. Kita di mana sampai Jumat ini? Ada seorang hamba rajin sholatnya. Ini sahih riwayatnya, sahih. Rajin sholat, rajin sholat, rajin sholat. Tapi yang menarik tertuliskan, ya, ketika malaikat itu yang aras tertuliskan, ini termasuk bagian dari ahli neraka. Itu salat. Perhatikan ya, perhatikan. Ini nanti terkait juga dengan hadis. Kalau Anda baca Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat itu, ya, terkait dengan bab takdir. Bagaimana kemudian ikhtiar seorang hamba itu, ya, menjadikan ia berubah dari salah menjadi soleh dan sangat dicintai oleh Allah. Oke? Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, tiba kemudian si malaikat itu, ini kisah sahih yang sampai, lalu menyampaikan kasihan pada orang ini, kok kelihatannya ibadah tapi tertulis ahli neraka. Maka disampaikan,
dengan cara yang Allah a'lam, apakah menyamar atau bagaimana, tuliskan. Kamu kok terus-terusan sholat? Padahal belum tentu baik di mata Allah, belum tentu menjadi bagian ahli surga. Perhatikan jawabannya. Tujuan saya sholat ini bukan karena surga atau neraka. Tujuan sholat ini bukan karena saya dipandang baik atau buruk, tapi tujuan sholat ini saya ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan. Dan nanti ini menjadi cara bagi seseorang yang ingin bertobat. Jadi kalau ingin bertobat, tobatnya ingin benar, carilah perhatian Allah. Yang penting ridha Allah. Terus saja tobat. Tobat sampai merasakan kenikmatan tersambung dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi begitu keluar kalimat itu yang mengguncang arsy. Itu yang dijadikan oleh Allah pelajaran. Bahkan pada alam malaikat untuk mengenal bagaimana rahmat Allah itu diberikan. Mudah bagi Allah membuka, merubah, memutar, mudah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran bahkan di alam malaikat bagaimana kasih Allah diberikan. Begitu kalimat itu muncul, apa yang terjadi? Maka berubahlah di arsy namanya menjadi ahli surga. Ini riwayat sahih. Berubah menjadi apa? Ahli surga. Padahal Allah tuh maha mengetahui, gampang aja tinggal dirubah ahli surga, tidak. Tapi Allah ingin memberikan informasi bahkan di alam langit kepada para malaikat betapa tingginya rahmat Allah memberi kesempatan pada setiap hambanya untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan itu disebut hamba. Disebut hamba. Karena itu Allah begitu mencintai ketika ada pelaku maksiat, dia pengen tobat, itu begitu dicintai dan statusnya naik lebih tinggi. Ini yang menyebabkan ayat ini turun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini yang menyebabkan itu menunjukkan rahmat Allah. Hai hambaku, betapa besar pun kau pernah berbuat dosa, sepanjang masih hidup belum tiba ajalmu, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmatku. Pakai rahmat. Rahmat di sini mencakup Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau Anda pernah berbuat salah, saya, kita, jangan malu untuk kembali. Kalaupun malu dilihat orang, Allah menyiapkan tempat yang tidak semua orang bisa ke situ. Datang ke masjid, mohon, minta salat 2 rakaat, minta kebaikan kepada Allah sampai hati mendapatkan ketenangan. Jelas di sini? Baik. Dan yang